Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih di bulan Muharram dan masih di bulan Agustus, merupakan suatu tanggal hijriyah dan tanggal miladiyah yang sama-sama di dalamnya ada kejadian besar. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan Musa dan Yahudi dari kejaran Fir'aun. Di bulan Agustus Allah memberi nikmat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari direkam bagaimana kaum Yahudi memperingati hari kebebasan, hari kemerdekaan Yahudi dari cengkraman Fir'aun. Hadis itu berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman ya'ni Ashura faqalu hadha yaumun azim wa huwa yauma najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasama Musa syukran lillah faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamihi. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah menemukan orang-orang di sana berpuasa, yaitu pada hari Asyura. Mereka berkata bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah, yaitu hari di mana Allah membebaskan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bersabda,
saya juga lebih utama dari Musa. Maka beliau berpuasa dan menyuruh para sahabat juga ikut berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyatakan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah betapa sebuah kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah lah yang menakdirkan, bahwa Allah lah yang menentukan apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk kemerdekaan itu. Maka kemerdekaan menjadi sebuah momentum yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan terbaik digarisbawahi oleh hadis itu adalah mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan itu. Namun yang ingin kita garis bawahi juga, Yahudi di Madinah, kemudian kaum Quraisy di Makkah, karena di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Bukhari juga, bahwa puasa Asyura sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebagai peninggalan ritual dari Ibrahim alaihissalam. Sehingga jika kita runut dua hadis ini, merupakan hadis yang runutan ritualnya bertemu di Ibrahim, karena Musa dari Ishak dan Muhammad atau Quraisy dari Ismail. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk dari merayakan kemerdekaan inilah yang patut kita cermati kembali. Karena di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini adalah ayat setelah Allah menceritakan pada ayat ke-6 surah Ibrahim tentang kemerdekaan Yahudi selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Allah mengatakan, setelah kamu mendapatkan kemerdekaan itu, maka kewajiban yang harus kamu lakukan adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa syukur itu adalah mengungkapkan, di ujungnya ada lawannya kufur. Kufur itu adalah menutupi. Artinya perlu kemerdekaan itu kita ungkapkan, tetapi catatannya adalah tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Allah, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Maka syukur itu kata kuncinya, indikatornya ada dua. Yang pertama, tidak menentang aturan Allah, apapun bentuk syukur yang ingin kita lakukan. Dan yang kedua, harus ada manfaatnya, harus ada nilai tambahnya. Karena kalau tidak ada nilai tambahnya, maka bisa saja itu disebut dengan riya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perayaan 17 Agustus pada hari ini semuanya sudah menunjukkan nilai-nilai syukur? Tentu kita sebagai UIN, Universitas Islam Negeri, harus mencermati dan memberikan contoh bagaimana memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia dalam nilai-nilai syukur yang bernilai manfaat. Seperti halnya kaum Yahudi dan Nabi Musa serta kaum Quraisy yang merayakan kemerdekaannya dari Fir'aun dengan berpuasa, dan itu terus kita lakukan sampai hari ini dengan puasa Asyura. Maka perlu kita catat bahwa mensyukuri atau merayakan apapun perayaannya,
kuncinya hanya satu, adakah nilai ibadah di dalamnya? Adakah nilai manfaat di dalamnya? Adakah pertentangan dengan apa yang Allah gariskan? Ketiga itu, jika kita kumpulkan, kita ikat, maka terlibatkah Allah di dalamnya? Terlibatkah Allah di dalamnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun." Ingatlah aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadamu, dan jangan kamu kufur. Artinya semakin menegaskan bahwa untuk mensyukuri kemerdekaan atau apapun itu, tentu harus tidak ada di dalamnya nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai Sivitas Akademika tentu tinggal menerjemahkan dan mengkontekstualisasikan ini ke dalam tupoksi kita sebagai dosen, tendik ataupun tenaga-tenaga lainnya. Adakah nilai-nilai yang bertentangan dengan aturan Allah dari apa yang kita kerjakan? Kalau hari ini masyarakat kita euforia dalam memperingati 17 Agustus, tinggal kita lihat, kita pulang dari kampus ini, kita berbaur dengan masyarakat, adakah nilai-nilai perayaan yang dilakukan oleh putra-putri kita, kemudian tetangga-tetangga kita yang juga bertentangan dengan apa yang Allah gariskan? Maka tugas kita sebagai I di dalam UIN untuk memperbaikinya, seperti pawai yang bawa bapak berpenampilan sebagai ibu-ibu. Ini barangkali salah satu contoh besar yang tidak mencerminkan ataupun bernilai kufur, menentang aturan Allah, karena Allah melalui Rasulnya mengatakan tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saja di khutbah yang kedua ini, bahwa ayat yang barusan saya sampaikan merupakan pesan dari Allah. Tidak ada manfaat, tidak ada kemudaratan apapun yang kita lakukan di dunia ini bagi Allah. Sampai-sampai Musa menyampaikan hal ini kepada Yahudi. Wa qala Musa, sesungguhnya jika kalian semua dan semua orang yang ada di dunia ini kufur atau menentang aturan Allah, maka Allah itu maha kaya. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin warzuqna wa anta khairur raziqin
وافتح لنا وأنت خير الفاتحين يا فتاح يا عليم يا قوي يا متين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.